Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bisnis yang budiman, hari ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya mengatasi perang harga. Kita lihat saat ini para pedagang atau para reseller baik secara online maupun offline melakukan perang harga. Apa sih yang dimaksud perang harga? Perang harga itu murah-murahan harga antara toko saya dengan toko sebelah. Jadi biar terkesan bahwa di toko saya itu barangnya lebih murah daripada toko sebelah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para pembeli lebih ramai mendatangi toko saya. Itulah yang prinsip yang dipakai oleh para pedagang yang masih melakukan perang harga, baik dagangnya secara offline maupun dagangnya secara online. Kalau secara online gimana perang harganya? Ya perang harganya di marketplace gitu loh. Anda menjualkan produk, misalkan sisir ini harganya 10.000. Kemudian toko toko lain di marketplace itu juga menjual dengan harga 5.000. Anda langsung panik. Waduh, dia jual 5.000 ya. Kita turunin lagi deh. Kita jual 4.000. Toko sebelah tahu bahwa harga Anda sekarang 4.000. Dia turunin lagi. Sekarang 3.000. Begitu terus seterusnya, yang akhirnya yang tujuan awalnya adalah mengundang market agar ramai berkunjung ke tokonya, melainkan bukan keuntungan yang mereka dapatkan, melainkan malah kerugian yang besar yang mereka dapatkan. Ya. Lantas bagaimana cara mengatasi perang harga? Cara mengatasi perang harga adalah kalau Anda sebagai seorang pedagang, kalau Anda sebagai seorang reseller secara pribadi, maka yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan personal branding diri Anda. Meningkatkan nilai personal branding diri Anda. Gimana tuh yang dimaksud dengan personal branding? Personal branding itu adalah kepribadian yang unik, yang menarik sehingga market mau menoleh kepada Anda, kemudian mau mendatangi Anda. Sehingga ramai orang makin datang kepada Anda ketika orang-orang itu ramai datang kepada Anda, sehingga orang-orang itu pun mau membeli kepada Anda. Bahkan menjadi follower, bahkan menjadi pengikut yang fanatik kepada Anda, sehingga orang-orang itu, sehingga market Anda itu hanya mau membeli produk dari tangan Anda. Itulah personal branding. Ya. Contohnya gimana? Oh sebentar, sebelum kita bicara masalah contoh, dasar dari personal branding adalah dua hal. Yang pertama adalah keterampilan, yang kedua adalah sikap amanah. Jadi kalau di dalam Islam itu ada dua istilah, al-quwah dan al-amanah. Ingat aja nih dua istilah ini, al-quwah dan al-amanah, kekuatan dan sikap amanah. Jadi siapa saja yang mempunyai kekuatan atau keterampilan di satu bidang dan dia mempunyai sikap amanah terhadap menjalani bidang itu, pasti orang itu akan menarik dan orang itu pasti akan dianggap sebagai orang yang ahli, dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya melakukan suatu pekerjaan. Dalilnya ada di surat Al-Qasas ayat 26. Silakan Anda pelajari surat Al-Qasas ayat 26 itu. Bagaimana kisah Nabi Musa terpilih menjadi orang yang bisa dipercaya lantaran karena dia mempunyai kekuatan dan sikap amanah.
Itu dasarnya ya. Dasar personal branding adalah al-quwah dan al-amanah. Keterampilan, kekuatan, dan sikap amanah. Sikap yang bisa dipercaya. Itu dasarnya. Contohnya gimana? Kalau di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW masih berdagang dan belum menjadi nabi, belum menjadi rasul, masih orang biasa, beliau kan jadi pedagang juga gitu loh. Nah, para pesaing beliau yang rata-rata adalah kaum Yahudi, cara mengambil keuntungannya adalah dengan cara mengurangi timbangan, melakukan kecurangan-kecurangan dengan cara mengurangi timbangan dari apa yang diorder oleh pembeli. Nah, yang dilakukan Rasulullah SAW justru sebaliknya. Pembeli minta 1 kilo, Rasulullah memberikannya 1 kilo ditambah sekian, ditambah 1 on, misalkan seperti itu. Ditambah sedikit, nggak banyak-banyak, sedikit aja, dilebihkan sedikit gitu loh dari timbangannya. Misalkan ada orang ingin membeli kurma kepada Rasulullah SAW 1 kilo. Nah, Rasulullah malah memberikannya 1 kilo lebih 1 on, misalkan seperti itu. Nah, cara demikian justru malah menarik para pelanggan Rasulullah atau para pembeli produk-produk Rasulullah itu lebih ramai mendatangi Rasulullah, karena Rasulullah dianggap lebih menguntungkan mereka, lebih menguntungkan market mereka, dan sehingga Rasulullah dicap sebagai orang yang wah, ini pedagang yang menguntungkan dan mempunyai sikap yang amanah. Berbeda dengan kebiasaan orang-orang pedagang-pedagang yang lain dari kalangan Yahudi yang biasa mengurangi timbangannya. Itulah tercipta peningkatan nilai personal branding Rasulullah di hadapan marketnya, sehingga begitu banyak orang-orang dari marketnya itu yang fanatik hanya mau membeli produk dari tangan Rasulullah SAW. Nah, sekarang tinggal gimana Anda meningkatkan personal branding Anda. Anda harus menciptakan sebuah pesona pribadi yang unik dan menarik, sehingga Anda bisa membuat para market Anda menoleh Anda, kemudian mendatangi Anda, kemudian membeli barang hanya kepada Anda. Nah, kalau di dunia digital marketing atau internet marketing, yang harus dilakukan adalah Anda harus menjadi content creator gitu loh. Yang semakin menarik gitu loh. Yang semakin memperkenalkan siapa sejatinya diri Anda, dan semakin memperlihatkan apa keahlian Anda dan apakah Anda itu termasuk orang yang bisa dipercaya atau tidak. Semakin Anda dikenal sebagai orang yang ahli di satu bidang, kemudian Anda dipercaya, niscaya nilai dari personal branding Anda akan meningkat dan akan semakin banyak orang yang tertarik kepada Anda, yang kemudian peluang bisnis kepada Anda pun akan semakin besar. Sehingga Anda tidak perlu lagi perang harga dengan toko sebelah, karena orang lebih tertarik kepada Anda secara fanatik kepada Anda. Itulah manfaatnya ketika Anda meningkatkan personal branding. Udah, nggak usah perang harga, tapi mendingan Anda gali keunikan diri Anda sehingga Anda menjadi pribadi yang unik dan menarik, sehingga market Anda menoleh kepada Anda, mendatangi Anda, dan hanya membeli barang kepada Anda. Disitulah keuntungan yang besar. Sekalipun Anda kasih harga yang gila-gilaan sekalipun, harga di atas normal sekalipun, market Anda tetap akan mau membeli kepada Anda. Tetap banyak yang mau membeli kepada Anda. Karena ini loh, saya belinya dari Budi Prastio yang ini loh, yang oke lah orangnya. Nah, seperti itu. Nah, dengan nilai seperti itu, dia akan mengenang-enang. Ini saya belinya dari si Budi Prastio loh. Orangnya oke nih. Harganya memang mahal, tapi saya puas. Begitulah manfaatnya personal branding yang menguntungkan diri Anda.
Demikian sharing dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.